Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat menyampaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah kita menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BKN Masjid An-Nur, yang saya hormati dan saya muliakan Imam Besar Masjid An-Nur Ustaz Hafiz, dan yang saya cintai dan yang saya muliakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di malam yang berbahagia ini. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lebih kurang sebulan lagi kita akan menghadapi ibadah setahun sekali atau juga hari raya setelah hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha. Yang biasa, ibadah yang biasa kita kerjakan di hari raya Idul Adha ini ialah memotong hewan sembelihan. Jadi memotong hewan sembelihan ini sebenarnya lebih tepat digunakan dengan istilah udhiyah, tapi tak salah juga apabila kita pakai istilah kurban. Kalau kita pakai istilah kurban, maka maknanya sangat umum. Makna dari kurban ini ialah semua yang kita persembahkan kepada Allah, baik hewan maupun tidak, disebutlah dengan kurban. Kita sembelih hewan, kita persembahkan kepada Allah, bisa disebut dengan kurban. Ada kurban kita, tanaman kita persembahkan kepada Allah, disebut juga dengan kurban. Maka makna kurban ini kalau ditinjau dari segi bahasa sangat umum. Yang lebih tepat adalah istilah udhiyah. Udhiyah ini memang khusus hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita memakai istilah kurban juga tidak salah. Namun yang lebih tepat adalah menggunakan istilah udhiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ini adalah
yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilestarikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat kaya. Mana bukti kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dikisahkan di dalam kitab Mishkatul Anwar bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki hewan ternak 1000 ekor domba, kemudian memiliki 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Maka kalau kita nominalkan dengan rupiah sekarang, Nabi Ibrahim adalah seorang milioner, orang yang konglomerat, orang yang amat sangat kaya. Jadi satu hari ada seseorang menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya bersama Nabi Ibrahim, ini hewan ternak ini punya siapa? Kata seseorang. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, semua ini adalah milik Allah, akan tetapi sedang diamanahkan kepada. Andaikan hewan ternak yang banyak ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuberikan semua hewan ternak ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan ternak ini, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, andai aku punya anak, maka akan kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kondisinya pada saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak, sehingga enak mengucapkannya. Jadi dijelaskan di dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsirnya, inilah asal muasal Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sampaikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi yang benar. Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan meminta anaknya Ismail alaihissalam untuk disembelih dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu usia Nabi Ismail alaihissalam ialah berusia 7 tahun. Anaknya ialah rupawan, cekatan, dan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah benar ucapan yang telah engkau ucapkan yang lalu. Ternyata keimanan dan ketakwaan yang diuji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab dengan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuktikan apa yang diomongkannya. Dia sembelih anaknya walaupun diganti dengan seekor kibas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya salah satu iktibar yang bisa kita ambil, Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih oleh orang tuanya karena sesungguhnya dari sejak dini Nabi Ibrahim telah menanamkan tauhid kepada anak keturunannya. Kalaulah tak ada rasa tauhid itu di dalam dirinya, tentu dia akan menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan permintaan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin di antara kita punya anak kalau saat ini tak ditanamkan tauhid, kita bilang kau dah disembelih di perintah Allah. Mungkin dijawabnya, kenapa? Ya aku masih muda lah, nenek itu saya. Nenek itu dah anak macam, nenek lah jadi sembelih. Mungkin kenapa jawabannya begitu? Karena tidak ditanamkan sejak dini tauhid. Makanya di dalam kitab Sulamut Taufik dibilang
Kenapa? Kalau tak diajarkan sejak dini, nanti dia bisa murtad dari Islam. Yang kedua, yang perlu kita tanamkan dan kita ajarkan ialah ilmu fikih sejak dini. Mengapa? Kalau tak diajarkan dari sekarang, bisa jadi dia nanti tak tahu sholat, tak tahu berwudu, dan tak tahu fardu ain yang diwajibkan untuk dirinya. Baru yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, agar dia tahu bagaimana cara budi pekerti yang baik, tahu dia membedakan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Andaikan ketiga ilmu ini tidak kita ajarkan sejak dini, dan nanti ketika dia balik, dia melanggar dari apa yang ketiga ini, dari yang ketiga ini, maka yang diminta pertanggungjawabannya adalah orang tuanya. Mengapa dari sejak dini anak-anak kita tidak diajarkan ketauhidan, tidak diajarkan tentang ilmu fikih, tidak diajarkan tentang budi pekerti? Yang diminta pertanggungjawabannya adalah orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya sejak dini kita untuk menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita sejak dini. Ini perkara yang final saat ini, ketika terjadi kecelakaan bus saat salah satu sekolah mengajarkan studi itu yang disalahkan guru. Padahal daun yang gugur saja itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berada di masjid ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi akan tetapi karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita masukkan uang 2.000 ke dalam kotak infak bukan karena kita punya uang, bukan karena kita berada di masjid ini, akan tetapi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang menyalahkan seseorang, maka supaya dia belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita? Semua sudah menjadi ketetapan Allah. Makanya di dalam rukun iman yang kadang dikatakan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah kurban ini terdapat di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.